Ya, jadi di pertemuan yang pertama ini kita akan fokus kepada eh, secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan kita akan melihat uji-uji statistik apa saja yang bisa kita gunakan, ya, sesuai dengan tujuan penelitian kita. Oke, nanti tentu maka uji statistik yang akan kita gunakan akan sangat tergantung dari tujuan penelitian yang akan kita lakukan, ya, kemudian juga bentuk data yang kita miliki, ya, bentuk data yang kita miliki dan normalitas data yang kita peroleh, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah suatu contoh dari ada data yang mungkin akan kita peroleh, kita ingin membandingkan eh, apakah ada perbedaan produksi metabolit toksik misalnya dari obat analgetika yang diberikan kepada pasien yang kelompok yang pertama adalah pasien yang merokok, kemudian kelompok pasien yang kedua adalah yang bukan merokok, gitu ya. Jadi artinya di sini kita membandingkan dua kelompok, ya. Jadi eh, ini salah satu contoh, ya. Jadi kira-kira kalau datanya seperti ini, gitu ya, tujuan penelitiannya tadi seperti yang sudah disebutkan, apa uji statistik yang akan kita gunakan, kan itu, ya. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian di sini kita punya contoh yang kedua, misalnya kita ingin membandingkan antara relawan, ya, yang menggunakan obat penurun berat badan misalnya. Kemudian kita ingin melihat apakah obat tersebut, ya, bisa menurunkan ataupun kita sebutkan memiliki efek untuk menurunkan berat badan. Jadi ada kondisi berat badan sebelum pemberian obat dan berat badan sesudah pemberian obat. Itu contohnya, ya. Nah, jadi kita ini berarti juga membandingkan, ya, antara dua kondisi sebelum dan sesudah, ya. Nah, kemudian ini juga, nah di sini kalau tadi di dua contoh yang pertama kita memiliki dua kelompok yang akan dibandingkan, di contoh yang ketiga ini kita memiliki tiga kelompok, nah, yang akan dibandingkan. Nah, ini juga, jadi dari masing-masing ini contoh, ya, kita harus bisa memilih mana uji statistika yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini juga, ya, banyak beberapa contohnya. Jadi eh, hal pertama, ya, bagaimana kita bisa menggunakan, ya, kita bisa memilih, menentukan uji statistik yang akan kita gunakan untuk membantu kita mengambil kesimpulan. Ya, jadi uji statistik ini adalah alat bantu. Ya, jadi dia adalah alat bantu yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan secara akurat, ya, secara lebih teliti, ya, dengan menggunakan perhitungan matematika. Nah, nah, kalau kita lihat secara pohon uji statistik, ya, secara garis besar, ya, ini bisa kita lihat di sini sebenarnya kalau bisa kita lihat di sini ada flowsheet-nya, ya, kita tinggal mengikuti, ya, kita tinggal mengikuti alur, ya, alur dari eh, data yang kita miliki. Jadi eh, pertama misalnya kita mulai dari atas, ya. Nah, kita punya data, kemudian kita akan melakukan analisa statistik. Ada dua jenis analisa statistik secara umum, statistik deskriptif, kemudian ada statistik inference. Ya, jadi kalau deskriptif ini berarti kita akan menghitung rata-rata, kemudian median, standar error, dan seterusnya. Dalam hal ini kita untuk statistik deskriptif itu kita hanya menggambarkan kondisi, ya, menggambarkan kondisi dari kelompok yang kita amati. Jadi kita tidak membandingkan, gitu ya. Kita tidak membandingkan
Jadi kita hanya sekedar menggambarkan, namanya deskripsi ya, mendeskripsikan kelompok yang kita amati. Nah, jadi nilai terendah, nilai tertinggi ya, rata-rata tadi sudah disebutkan. Jadi ini yang kita sebut sebagai statistik deskriptif, dan statistik deskriptif ini akan selalu kita lakukan ya, kita buat dalam hasil penelitian kita ya, supaya nanti orang yang membaca penelitian kita itu bisa memahami eh, sampel ya, kondisi sampel yang kita lakukan, yang kita lakukan penelitiannya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melakukan statistik inferensial. Jadi statistik inferensial ini kita akan menganalisa data, ya, menganalisa data eh, dengan membandingkan ya, ataupun menarik hubungan dari sampel ya yang akan kita generalisasikan kepada populasi. Nah, itu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai statistik inferensi, dan biasanya dalam statistik inferensial kita akan melakukan yang kita sebut sebagai uji hipotesis. Ya, jadi statistik inferensi akan memiliki hipotesis, dan hipotesis itulah yang akan kita uji. Tuh. Nah, eh, jadi kalau kita ingin melakukan statistik inferensial, yang pertama akan kita buat, kita melakukan uji normalitas data. Nah, jadi data yang kita miliki itu akan kita lakukan uji normalitas data. Uji normalitas data itu bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Jadi mungkin ini juga sudah pernah Anda lakukan ya, dan biasanya kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, uji normalitas data ini ya akan menentukan apakah statistika yang akan kita pilih itu statistika yang bersifat parametrik ataupun yang non parametrik ya. Nah, apabila data kita itu nanti setelah dilakukan uji normalitas ternyata terdistribusi normal ya, terdistribusi normal, maka kita akan menggunakan jenis statistika parametrik ya. Jadi kalau distribusi data kita normal. Kalau kemudian uji normalitas data kita itu ternyata tidak normal, maka kita akan menggunakan kelompok statistik non parametrik. Ya. Nah, jadi yang pertama yang akan menentukan adalah normalitas data. Kemudian kita lihat tipe data kita juga. Kalau data kita bersifat interval atau rasio, maka ada kemungkinan ya statistika yang akan kita gunakan itu bisa parametrik ataupun non parametrik, tergantung normalitas data. Tetapi kalau data kita itu tipe datanya itu bersifat nominal ataupun ordinal ya semuanya, itu maka otomatis akan kita gunakan analisa statistik yang tergolong ke dalam yang statistik non parametrik ya. Jadi tipe data ini juga akan menentukan dalam pemilihan statistika. Jadi kalau data kita interval atau rasio, jadi kalau data interval atau rasio itu adalah data yang merupakan hasil pengukuran, ya. Jadi hasil pengukuran, baik itu berupa bisa dengan menggunakan alat ukur, ya, ataupun dengan menggunakan alat yang lain, berat badan, jarak, tinggi badan, gitu ya. Nah, itu interval atau rasio. Dan data interval atau rasio itu bisa kita lakukan operasi matematika, gitu ya, untuk membedakannya. Kalau data kita yang bersifat nominal maupun ordinal, maka ini dia biasanya merupakan data yang kita peroleh dengan hasil, kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah pencacahan, pencacahan atau dengan apa istilahnya, menghitung, misalnya jumlah
jenis kelamin laki-laki, kan itu kita hitung ya. Nah, berapa orang ya. Atau misalnya jumlah eh, jenis rambut. Ada berapa orang dalam satu kelas itu yang rambutnya lurus misalnya. Kan kita menghitung, ya, mencacah namanya istilahnya. Jadi itu pasti termasuk ke dalam nominal, ya, dan dia tidak memiliki tingkatan. Kalau ordinal, kita juga menghitungnya dengan mencacah tadi menghitung, tetapi dia akan memiliki tingkatan, ya, memiliki perbedaan antar tingkat. Ya, contohnya misalnya ranking, ya, ranking 1, 2, 3 atau golongan, ya, golongan PNS misalnya, ya, golongan 1, 2, 3 gitu ya, tapi dia memang memiliki perbedaan tingkat, tetapi tidak bisa kita lakukan operasi matematika tadi ya. Nah, mereka memang berbeda levelnya, berbeda tingkatannya, tetapi perbedaan antar level itu tidak diketahui dan tidak bisa kita lakukan perhitungan matematik. Nah, itu yang termasuk ke dalam data ordinal. Nah, atau misalnya kualitas tadi ya, contohnya yang kualitas bermutu, sedang, tidak bermutu, misalnya dan seterusnya ya. Atau tadi misalnya setuju, tidak setuju, kurang setuju dan seterusnya. Kan ada levelnya memang kita bisa lihat, tetapi jarak antar level itu tidak diketahui dan tidak bisa dilakukan perhitungan matematik. Maka itu kita sebut sebagai data ordinal. Nah, jadi itu untuk membedakannya. Jadi dari dua hal itu ya kita bisa membedakan, kemudian menentukan. Kalau datanya sudah masuk nominal ordinal, kita pasti non parametrik. Nah, untuk data yang bersifat interval atau rasio, itu perlu kita lakukan uji normalitas data. Kalau dia normal, kita pakai yang parametrik. Kalau dia tidak normal, kita gunakan yang non parametrik. Ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk menentukan parametrik non parametrik dulu ya. Nah, oke ya, tidak ada ya. Saya rasa sudah cukup jelas itu tadi non parametrik dengan yang parametrik. Nah, kemudian untuk masing-masing nanti setelah kita pilih, ya, setelah kita pilih, ternyata misalnya data kita itu bersifat rasio, kemudian setelah kita uji normalitas datanya, datanya adalah tergolong ke dalam distribusi normal, maka kita pilih statistik non parametrik. Langkah selanjutnya adalah kita lihat hipotesis kita. Hipotesis kita. Kita lihat bentuk hipotesis yang kita buat di awal kan, kita sudah buat bentuk hipotesis. Hipotesis kita itu apakah dia termasuk hipotesis komparatif atau korelatif? Ya, kita lihat. Apakah termasuk hipotesis yang membandingkan antar kelompok? Ya, jadi kalau hipotesisnya membandingkan antar kelompok, dia akan masuk ke dalam uji komparatif. Kalau nanti hipotesis kita itu ternyata dia misalnya mencari hubungan, ya, terdapat hubungan misalnya ya antara variabel A dengan variabel B, maka kita menggunakan uji korelatif. Jadi tergantung dari jenis hipotesis yang kita gunakan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita kelompokkan, setelah kita tahu, ternyata misalnya hipotesis kita itu adalah hipotesis komparatif. Kita mau membandingkan tadi contohnya data sebelum dan sesudah menggunakan obat penurun berat badan misalnya. Ya, apakah ada perbedaan? Kalau ada perbedaan kan itu berarti kesimpulannya bisa kita nyatakan obatnya memiliki efek kan gitu ya. Kalau ternyata tidak ada perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah menggunakan obat, maka itu berarti obatnya tidak memiliki efek kan gitu. Jadi itu dia termasuk ke dalam uji komparatif. Nah, dalam uji komparatif itu kita lihat lagi kelompok yang kita uji. Ya, nah, apabila kita membandingkan antar dua kelompok, ya, nah, dua kelompok. Jadi kalau tadi misalnya ada uh, perbandingan antara dua kelompok ini, nanti ada yang bersifat independen, ya, ada yang bersifat pair ya, pair tes atau berpasangan. Kalau dia independen,
berarti dia tidak saling mempengaruhi dua kelompok ini. Misalnya tadi contohnya adalah kelompok yang merokok dengan yang tidak merokok, kan mereka terpisah ya, independen. Jadi tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau tadi yang kita lakukan uji sebelum dan sesudah, itu kan berarti dilakukan pada orang yang pada pasien yang sama dan akan ada hubungan itu, ya. Nah, jadi itu kita sebut per tes, ya, nah, atau per tes. Uji dua kelompok ini kita sebut sebagai tes, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi kalau kita membandingkan antara dua kelompok, maka kita melakukannya dengan melakukan uji T. Uji T tadi ada yang tidak berpasangan dan berpasangan. Jadi T independen dan per tes ini. Ya. Jadi ada dua jenis uji T. Jadi kita tinggal lihat dua kelompok, kemudian kita lihat apakah kelompok tersebut berpasangan atau tidak. Ya, apakah dia independen atau berpasangan. Ya, kalau berpasangan itu biasanya nanti dia ada proses sebelum dan sesudah, ya. Nah, kalau dia yang tak berpasangan biasanya independen, berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi, ya. Dan biasanya individunya itu akan berbeda masing-masing kelompok. Ya, tadi ya misalnya ada yang merokok, ada yang tak merokok, gitu ya. Nah, atau nanti misalnya ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Nah, mau dibandingkan misalnya tingkat pengetahuannya, nah itu kan dua kelompok yang berbeda dan berdiri masing-masing secara bebas, independen. Gitu ya, untuk membedakannya supaya jelas nanti mana apakah kita mau pilih tes atau yang tes independen atau yang per tes ya. Nah, ini tinggal kita lihat ya. Kalau kita sudah tahu mau pakai uji T yang mana, baru tinggal kita lihat ya. Tinggal kita masukkan ke SPSS-nya. Ya, kita pilih mau pakai uji yang mana ya, tinggal klik masukkan ya datanya, pilih menu ujinya dan keluar ya, selesai gampang. Kalau kita menggunakan SPSS ya, itu untuk yang dua perlakuan. Nah, apabila kita melakukan perbandingannya itu kepada lebih dari dua kelompok, maka kita melakukan yang kita sebut sebagai uji ANOVA. Dan ada yang menyebutnya ANOVA, ada yang menyebutnya ANAVA, ya. Ada yang menyebutnya analysis of variance, ya, analysis of variance. Nah, analisis of variance ya, ini kita lakukan terhadap kelompok yang lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima dan seterusnya. Ya, nanti kita lakukan uji ANOVA, kemudian nanti kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat biasanya akan kita lihat adalah nilai P-nya. Nilai P-nya apakah dia signifikan atau tidak signifikan. Ya, biasanya kita nyatakan signifikan apabila nilai P-nya itu di bawah 0,05. Ya, kalau kita menggunakan 0,05. Ya, tapi nanti bisa juga kita menggunakan 0,01 misalnya ya, tergantung dari tingkat kepercayaan kita. Nah, eh, kalau ternyata nanti hasilnya signifikan, karena uji ANOVA hanya menghasilkan dia apakah perbedaan antar kelompok itu signifikan atau tidak signifikan, tetapi dia tidak menunjukkan kelompok yang mana yang memiliki perbedaan. Ya, kita nggak tahu. Jadi secara keseluruhan saja, bahwa secara keseluruhan itu terdapat perbedaan antar kelompok tadi. Maka apabila hasilnya itu signifikan, baru kita lakukan uji lanjutannya, ya, post hoc testnya. Post hoc testnya boleh pakai Duncan, boleh juga pakai Bonferroni. Ya. Nah, itu kalau hasilnya nanti signifikan. Kalau hasilnya tadi uji ANOVA-nya tidak signifikan, ya tidak perlu lagi kita lakukan uji post hoc. Ya. Itu berarti tidak ada perbedaan antara kelompok misalnya yang mendapatkan obat dengan kelompok yang tidak mendapatkan obat. Atau kita menguji misalnya kelompok berdasarkan dosis ya. Kelompok 1 dosis 50, kelompok 2 100, kelompok 3 150 dan seterusnya. Kalau kita uji secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan, tidak perlu lagi kita lanjutkan dengan uji post hoc-nya ya. Nah, tapi kalau dia ternyata hasilnya signifikan, maka kita lanjutkan dengan uji post hoc untuk melihat mana kelompok yang memiliki perbedaan ya. Nah, ini dua ini untuk uji komparatif.
Ya. Kemudian apabila tadi hipotesis kita berbentuk korelatif, ya, jadi kita hipotesisnya itu mau mencari hubungan, ya, korelatif. Nah, kalau korelatif itu bisa kita lihat, ya, maka kita lakukan uji korelasi produk momen, ya, Pearson namanya, produk momen atau Pearson ini korelasi. Kemudian kalau ternyata hasil uji korelasinya signifikan, ya, nilai hubungannya tinggi, kuat, maka bisa kita lanjutkan dengan uji regresi. Kalau nanti ternyata uji korelasinya lemah, maka tidak perlu kita lanjutkan dengan uji regresi. Ya, ini untuk yang korelatif. Ya, nah, ini. Misalnya kita ingin mencari hubungan antara nilai matematika dengan jumlah jam belajar, misalnya contoh ya, harusnya kan semakin tinggi jam belajar, nilai matematikanya semakin tinggi. Gitu. Nah, itu mau kita uji gitu ya. Nah, itu uji korelatif. Kalau hipotesisnya seperti itu. Nah, ini dua jenis eh, uji yang ada pada uji parametrik ya, yaitu perbandingan antara dua kelompok ya, uji komparatif dan juga uji korelatif. Oke, itu yang untuk yang parametrik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas ya? Nah, bagian yang terakhir, kalau ternyata tadi data kita tidak normal, ya, kemudian data kita bersifat interval atau rasio dan data tidak normal, ya, tidak terdistribusi dengan normal, maka kita gunakan statistik non parametrik atau data kita itu sudah dari awal dia bersifat nominal ataupun ordinal, ya, semua datanya hanya bersifat nominal atau ordinal, maka kita langsung, ya, tidak perlu lagi uji normalitas data, langsung saja kita pilih yang non parametrik, ya. Nah, normalitas data itu hanya kita lakukan pada data yang bersifat interval atau rasio, ya. Nah, kalau dia datanya bersifat nominal atau ordinal, ya ini tidak bisa kita lakukan uji normalitas data. Nah, sama seperti yang non parametrik, sama-sama juga ada dua jenis uji yang bisa kita lakukan pada statistik non parametrik, tergantung dari hipotesis, ya, apakah hipotesisnya komparatif ataupun yang korelasi, ya. Di sini kita sebut ada uji independensi, sebenarnya mirip ya dengan korelasi, ya, tetapi karena ini bersifat nominal atau ordinal, maka kita menyebutnya sebagai uji independensi, tapi nanti eh, hasil akhirnya juga adalah nilai R, ya, nilai R. Nah, eh, jadi di sini kalau ternyata hipotesis kita itu membandingkan uji komparatif sama, dan sama seperti tadi juga tergantung dari kelompok perlakuan. Untuk yang dua kelompok, ya, jadi kita membandingkan antara dua kelompok sama dia nanti bersifat tidak berpasangan ataupun berpasangan. Untuk kedua kelompok yang tidak berpasangan, kita menggunakan uji Mann-Whitney. Ya, jadi dua kelompok kemudian tidak berpasangan, ya, membandingkan dua kelompok yang independen tidak berpasangan, kita melakukan uji Mann-Whitney. Kemudian apabila data kita tadi juga ada dua kelompok tetapi dia berpasangan, maka kita lakukan uji Wilcoxon. Ya, namanya uji Wilcoxon. Ya. Kalau tak berpasangan namanya ini, kalau dia berpasangan namanya uji Wilcoxon. Kemudian apabila, ya, lebih dari dua perlakuan, jadi ada lebih dari dua kelompok, 3, 4, 5 gitu ya, maka kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, ya. Jadi
Kalau di yang parametrik namanya uji ANOVA tadi. Untuk yang non parametrik namanya uji Kruskal-Wallis. Jadi sama juga, dia signifikan ataupun tidak signifikan tadi sifatnya sama. Kemudian kalau dia signifikan bisa kita lanjutkan dengan post hoc test ya, dengan menggunakan uji Mann-Whitney ya. Nah, jadi uji Mann-Whitney ini juga berarti kan kita membandingkan antara kelompok juga ya, yang di sini Mann-Whitney dua kelompok. Ya. Kemudian untuk uji independensi ataupun hipotesis yang bersifat hubungan, ya, maka kita bisa menggunakan uji chi kuadrat. Ya, chi kuadrat nanti juga hasilnya adalah nilai R yang menyatakan hubungan ya antar variabel. Kalau dia signifikan, bisa kita lanjutkan dengan uji regresi logistik namanya ya. Uji regresi logistik. Nah, jadi itu secara keseluruhan ya bagaimana kita nanti memilih uji statistik yang akan kita gunakan ya pada penelitian kita ya, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan dengan benar ya dari hasil penelitian kita. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Udah, Pak. Ya, oke lah. Jadi saya rasa nanti tinggal ini aja ya dari flow sheet ini Anda tinggal ikuti mana eh, jenis datanya, kemudian uji normalitas, kemudian kita lihat hipotesis, ya, apakah dia komparatif atau korelatif, maka tinggal kita pilih nanti jenis uji statistikanya. Ya, ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan juga tadi masing-masing. Ya, saya tidak perlu lagi. Ini yang uji TR ya. Nah, yang berpasangan dia. Subjek penelitiannya tetap sama sebelum dan sesudah misal. Ini contoh ANOVA ya, membandingkan antar kelompok. Sudah. Nah, ini nanti masing-masing uji yang penting ya, yang sering kita gunakan nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Yang tadi uji normalitas data, saya rasa sudah tadi. Hmm. Ini uji normalitas data. Jadi yang kita sebut sebagai uji normal itu sebenarnya kalau kita plot di data kita, maka dia akan mengikuti bentuk seperti gunung ini ya. Nah, bentuk yang seperti gunung ini yang kita sebut data normal. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas, ini contoh ya, dalam satu kelas ya ada kita lihat IP. Jadi IP yang terdistribusi normal itu pastinya ya IP yang rendah kemudian dengan IP yang tinggi itu jumlah populasinya akan sedikit ya. Yang banyak itu yang di tengah-tengah. Makanya nanti bentuknya itu akan seperti gunung ini. Ya contohnya ya. Kalau dia mengikuti distribusi data normal. Itu yang kita sebut distribusi data normal. Normal di dunia gitu ya. Sama seperti itu ya nilai-nilai semua distribusi normal. Nah, ini yang kita lihat. Jadi asumsi parametrik itu kalau uji datanya itu terdistribusi normal seperti ini. Ya, kalau kita pakai histogram, ya kita plot seperti ini, ya ini agak sulit ya kita menentukan kalau hanya berdasarkan plot histogram seperti ini, ya, apakah dia mengikuti distribusi normal atau tidak. Ya. Jadi biasanya nih bisa kita pakai uji Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau di SPSS kan langsung saja ya. Nah, yang penting juga nanti dalam SPSS adalah kita bagaimana menginput data, ya, bagaimana kita menginput data dan mengelompokkan jenis, ya, mengidentifikasi jenis-jenis variabel ya yang akan kita
buat dalam SPSS-nya. Jangan sampai salah. Gitu kan. Kalau menurut sebenarnya saya rasa mungkin ini nggak usah ya. Nanti di SPSS langsung saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti kalau di SPSS kan nanti kita tinggal lihat dia di Kolmogorov-Smirnovnya ya, uji tes normalitas data seperti ini. Ini kalau yang lama mungkin seperti ini ya, tapi yang terbaru, yang baru, versi terbaru SPSS-nya biasanya dia akan langsung muncul data terdistribusi normal gitu ya. Dia akan langsung menyebutkan. Ya. Komputernya langsung mengambil kesimpulan sendiri. Kalau kita lihat di sini ya supaya tahu kenapa normal tetap normal. Biasanya kita lihat signifikansinya ya. Kalau dia 0,2 ya berarti di atas 0,05 ini datanya tak normal berarti kan baik Kolmogorov Smirnov ataupun Shapiro Wilk keduanya berada di atas 0,05 signifikansi. Ini seperti itu. Kalau dia di bawah 0,05 nah, berarti ada perbedaan antar datanya. Ya. Hmm. Oke, ada lagi? Nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya, mungkin untuk materi kita cukupkan, ya, sampai di sini. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya yang masuk itu Ibu Kermisa, ya, nanti silakan dihubungi. Oh, boleh. Silakan mungkin Putri diambil dulu screenshotnya. Ini Pak untuk screenshot Pak. Mm-mm. Nanti screenshotnya dikirim ke saya ya. Ini Pak udah Pak. Oke Pak. Oke ya. Oke, baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan ya sedikit banyak mungkin bisa dipahami sehingga nanti bisa membantu dalam melakukan penelitiannya nanti ya. Nah, terutama kalau nanti menggunakan uji statistika ya. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa Waalaikum- ya. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak. Oke.